Hakim. Kita baca Hakim pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Sekali lagi dalam kitab Hakim pasal yang ke-6, kita membacakan dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Kita akan membacanya secara bergantian. Kaum pria membacakan ayat 11, kaum wanita ayat yang ke-12, nanti ayat yang ke-16 kita akan baca secara bersama-sama. Sudah mendapatkannya? Amin. Dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Gideon diangkat menjadi hakim. Kaum pria. Kemudian datanglah mereka Tuhan dan dulu di bawah pohon terbangkit Yofan. Kemudian tewas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mendiri dan dalam tempat pengurasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai orang yang tak berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan menolong kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang-orang Midian. Lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan jangan potong ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawab kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku manusia, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Amin. Baik, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, saya akan memberikan tema yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan atau menyertakan sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, banyak orang-orang yang merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan? Di sini kita akan belajar bersama-sama ada 3 T, yaitu ciri-ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, tidak pernah meragukan rencana Tuhan atau selalu percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari tanah Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kalau kita membaca ayat ini, di sini Gideon sempat ragu dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan Gideon hampir menolak perkataan Tuhan. Dia tidak percaya penuh kepada Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Ketika ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan pernah kita ragu-ragu untuk menjalankan hal itu. Melainkan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kita harus memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, supaya apa yang kita perbuat, apa yang telah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita jalani dengan proses yang aman dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita juga bisa melihat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Silakan satu orang untuk membacakannya. Amsal 3 ayat 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Amin. Amin. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan itu tidak menyatakan langsung apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi percaya apa yang telah kita lalui, proses apa yang telah kita jalani, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Maka dari hal itu kita harus menyikapi dengan percaya, selalu percaya dengan iman kita, dengan segenap keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya. Yang kedua, apa saja ciri-ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang kedua, tetap taat. Nah, ini yang sangat kadang-kadang sulit kita lakukan. Taat ini. Ketika kita melihat Gideon, setelah dia tahu bahwa yang berbicara dengan dia adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan sendiri, Gideon sangat kaget. Bahkan dia setelah dia mengetahui, dia pasrah pada Tuhan, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika dia tahu yang berbicara dengan dia itu adalah malaikat Tuhan, maka ia taat melakukan segala perintah. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abizer. Nah, di sini nampak sekali ketaatan Gideon. Setelah dia tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya itu benar-benar nyata, dia benar-benar nyata mengalami pertolongan Tuhan atau penyertaan Tuhan. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, demikian kita juga. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, maka berbuatlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Baik dalam pelayanan kita, baik dalam segenap usaha pekerjaan kita, baik dalam pendidikan kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita juga harus taat melakukan perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Kita bisa melihatnya dalam Yesaya pasal 1 ayat 19. Satu orang membacakan untuk kita. Yesaya 1 ayat 19. Firman Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Nah, jelas sekali firman Tuhan. Ketika kita mau taat dengan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah ragu. Ketika kita sudah percaya dan percaya penuh kepada Tuhan, dan kita memiliki yang namanya ketaatan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir dengan penyertaan Tuhan. Walaupun kadang-kala kita sangat sulit untuk taat. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus taat kepada pemimpin kita. Kepada pemimpin kita, orang-orang yang memimpin kita dimanapun kita berada. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17, satu orang bacakan untuk kita. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Banyak orang-orang yang mengabaikan pemimpin karena selalu berpikir negatif kepada pemimpin. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, taatilah pemimpin karena mereka adalah wakil Tuhan. Mereka dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Tugas kita hanya taat saja.
Walaupun kadang-kala ada pemimpin yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Contohnya ada pemimpin di negara kita, misalnya ada yang terjerumus dalam kasus korupsi. Itu bukan urusan kita, itu urusan orang, urusan pribadinya dengan Tuhan. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Yang paling penting adalah kita juga harus, dalam kehidupan kita harus taat kepada orang tua atau orang yang lebih tua kepada kita. Kita bisa melihat dalam kitab Kolose 3 ayat 3, satu orang membacakan untuk kita. Kolose 3 ayat 3. Jika sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jelas sekali. Ketika kita juga harus taat kepada orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita harus menghargai. Kita harus selalu menghargai apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada orang tua kita, seperti kita taat kepada Tuhan juga. Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang ketiga yaitu tetap setia. Nah, ini sulit juga kita lakukan. Ini sulit juga kita untuk melakukan hal yang ketiga ini, yang itu tetap setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam melakukan perintah Tuhan. Kita juga bisa melihat ketika Gideon melakukan segala perintah Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Kita bisa membaca dalam ayat yang ke-26 sampai ke-27. Kemudian, dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ya, di sini nampak sekali Gideon itu ketika dia tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu dia setia melakukan segenap perintah Tuhan. Demikian kita dalam kehidupan kita di tempat ini. Ketika kita mengambil suatu bagian dalam pelayanan Tuhan, kita harus tetap setia menjalaninya. Baik orang-orang yang bekerja dalam pelayanan Tuhan, bahkan yang paling penting kita harus tetap setia menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja janji Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Ada beberapa tokoh Alkitab kita bisa melihat tokoh Alkitab yang setia. Yang pertama Abraham. Abraham setia sekali dengan Tuhan, bahkan ia rela mempersembahkan anak sulungnya yang lama dinantikannya. Karena dia setia, dia rela menyerahkan atau mempersembahkan anak pada Tuhan sebagai korban bakaran. Kita juga bisa melihat tokoh seorang Ayub. Dalam keadaan terpuruk dan menderita, dia tetap setia dengan Tuhan. Dalam kehidupannya, walaupun banyak sekali cobaan yang dia alami, tapi dia tetap setia. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita mau hidup kita dalam penyertaan Tuhan, yang pertama kita jangan pernah melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya penuh pada Tuhan. Yang kedua, tetap taat. Kita bisa melihat teladan Gideon. Yang ketiga, tetap setia melakukan perintah Tuhan. Maka